Hai everybody, terima kasih sudah mendukung channel ini dan yang belum jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Boleh berkomentar tapi yang sopan, no hujatan, no hinaan, peace damai. Jadi cerita kali ini 5 psikopat terkejam di dunia. Oke, langsung aja ke ceritanya. Akhir-akhir ini banyak pemberitaan di media ditemukannya beberapa potongan tubuh manusia baik itu tangan, kaki, dan lain-lainnya. Orang yang psikopat itu cenderung manipulatif, mudah berubah, dan mereka itu sering berbuat kriminal. Dan biasanya yang menjadi faktor penyebab utamanya itu hubungan asmara hingga hubungan seksual. Makanya buat kalian harus selektif dalam memilih teman pergaulan. Kasus yang pertama itu ada Tsutsumu Miyazaki. Tsutsumu Miyazaki ini pria asal Jepang. Dia itu pembunuh berantai dan psikopat paling kejam dalam sejarah Jepang. Awal mula kejahatannya dilakukan pada tahun 1988 sampai 1989. Menurut pengakuan Tsutsumu Miyazaki, dia itu hanya membunuh 4 anak kecil. Namun polisi menduga ia membunuh lebih banyak. Miyazaki menculik 4 gadis kecil yang berumur 4-7 tahun. Kemudian dia membunuh korbannya, lalu melakukan aktivitas seksual dengan mayat. Si Miyazaki ini memakan salah satu tangan korbannya dan tangan lainnya dijadikan pajangan, lalu meminum darahnya. Setelah melakukan aktivitas pembunuhan, Miyazaki ini akan mengirimkan surat anonim kepada keluarga si korban yang berisi rincian pembunuhannya. Dan dia juga melakukan panggilan telepon kosong kepada keluarga korban. Jadi si Miyazaki ini nggak ada puas-puasnya, sudah membunuh dan meneror keluarganya juga. Yang kedua, Elizabeth Bathory. Jadi Elizabeth Bathory ini istri dari keluarga bangsawan Bathory yang terkenal di akhir tahun 1500-an silam. Kasus ini semuanya sebenarnya sudah lama. Ternyata Elizabeth ini memiliki kelainan kejiwaan sehingga dia mampu melakukan hal-hal yang di luar akal sehat manusia. Pemerintah setempat waktu itu belum menyatakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Elizabeth. Namun Elizabeth mengungkapkan jika dia telah membunuh kurang lebih 650 perempuan. Bahkan korbannya itu dibunuh dengan cara dimutilasi dan disiksa. Entah dari mana dia mendapatkan informasi, namun Elizabeth ini percaya jika darah perempuan, apalagi yang masih perawan, dapat membuat kulitnya tetap muda. Meski waktu itu banyak orang yang mengetahui kekejaman yang dilakukan oleh Elizabeth dan bersedia untuk bersaksi, namun lagi dan lagi karena posisi dan kekuatan keluarga Bathory, si Elizabeth ini tetap dipertahankan dalam keluarga bangsawan. Meng sedih ya, sudah banyak membunuh orang dan tidak mendapatkan hukuman. Kasus yang ketiga, Adolf Hitler. Adolf Hitler ini cukup terkenal pada zamannya. Selain dikenal sebagai pemimpin Nazi, Adolf juga merupakan psikopat. Di bawah kepemimpinannya si Hitler, Nazi saat itu satu-satunya partai yang berkuasa di Jerman. Hitler dengan kejam menghabisi seluruh orang Yahudi di Jerman dan menciptakan orde baru. Meskipun dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan seorang psikopat yang sadis, Hitler berhasil meningkatkan perekonomian Jerman dengan sangat cepat. Hitler dan istrinya mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri, kemudian mayatnya dibakar. Hal itu dilakukan agar Hitler tidak ditangkap oleh pasukan musuh. Yang keempat, Joseph Mengele. Pria yang berprofesi sebagai dokter ini juga dikenal sangat kejam. Mengele juga bertanggung jawab atas meninggalnya ratusan bahkan ribuan pria. Berkat aksinya itu, Mengele diberikan julukan Angel of Death.
Ketika bekerja untuk Nazi, Mengele membunuh para buruh yang tidak cocok lagi untuk dipekerjakan. Dia juga menggunakan korban yang lainnya untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen medisnya yang tidak manusiawi. Usai dibunuh, korban kemudian dimutilasi secara sadis. Yang kelima, Ted Bundy. Ted Bundy ini seorang pria tampan dengan kepribadian yang menarik. Ternyata dia telah membunuh setidaknya 30 wanita pada saat dia dieksekusi di umur 43 tahun. Aksi sadisnya itu bermula karena dia telah berpisah dengan kekasihnya. Semua korban wanita dari si Ted Bundy ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan mantan kekasihnya yang dulu. Dan ternyata Ted ini juga memiliki kelainan lain, yaitu nekrofilia, di mana dirinya sering melakukan hubungan dengan mayat hingga mayat tersebut membusuk. Wadaw, benar-benar sangat menyeramkan dari cerita-cerita para psikopat-psikopat kejam ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.